فهذا يرجع إلى حضر نبينا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم، ثم إلى أرواح آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين وأهل كل منهم الصحابة والقرابة والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، ثم إلى أرواح الأئمة المجتهدين والعلماء العاملين والمفسرين والمحدثين والفقهاء العاملين سيما شيخنا ومربينا وقدوتنا المقبول والمجاهد في سبيل الشهيد التي وراء جميعنا وزوجته وجميع مشايخه وأصدقائه وتلاميذه وأصوله وفروعه ومصاهرته، بأن الله يعلي درجات في الجنة وينفعنا ويحفظنا وينصرنا ببركاته وأسراره وأنوارهم وعلومهم في الدين والدنيا والآخرة، ثم إلى أرواح آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا وإخواننا وأخواتنا وقراباتنا وجيراننا ومن ظلمنا أو أسأنا إليه، ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، بأن الله يتغشاهم بالرحمة والمغفرة ويسكنهم الجنة رحمة الله ورضوانه عليهم أجمعين آمين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. يا رب يا رب هيئ لنا من أمرنا
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi faddala bani Adam bil ilmi wal amal ala jami'il alam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa nabiyyina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalis fafsahu yafsahillahu lakum wa idza qila anshudu fanshudu yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat wallahu bima ta'maluna khabir. Wa qala Allah ta'ala, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa atimmul hajja wal umrata lillah. Wa qala Allah ta'ala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainaka al-kautsar fashalli li rabbika wanhar inna shaniyaka huwal abtar. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man salaka tariqan yaltamisu fihi 'ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Al-mukarramun wal muhtaramun, para guru, para muallimin, para sepuh, para orang tua, para ujat, para tokoh masyarakat, dan seluruh jamaah yang hadir pada sholat subuh yang dilanjut dengan pengajian rutin. Mudah-mudahan kita semua yang hadir di tempat yang mulia ini, yang pertama tentunya kita minta kepada Allah, mudah-mudahan Allah pelihara iman dan Islam kita sampai kita menghadap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dalam keadaan husnul khatimah. Dan yang kedua, mudah-mudahan berkumpulnya kita di tempat ini, kita semua mendapat limpahan dan cucuran rahmat, maghfirah, inayah serta ridha dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Para jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam surah At-Taubah ayat 36, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna iddatash syuhuri 'indallahi 12 syahran. Inna iddatash syuhuri 'indallahi 12 syahran. Sesungguhnya bilangan bulan di sisi Allah ialah 12 bulan. Fi kitabillah, ya sebagaimana ya ketetapan Allah. Yauma khalaqas samawati wal ard, pada waktu Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan langit dan bumi. Minha arba'atun hurum, dan diantaranya ada 4 bulan haram. Dari ayat ini, ayat yang
baru saja kita baca dijelaskan kembali oleh Al-Qadhi Abu Ya'la radhiyallahu anhu, di mana ia menjelaskan kenapa ada penyebutan bulan haram dan bulan apa sajakah itu. Yang pertama bulan Dzulqa'dah, yang kedua bulan Dzulhijjah. Sebagaimana saat ini kita berada di bulan Dzulhijjah, dilanjut bulan Muharram, dan ada satu bulan secara terpisah sendiri, yaitu bulan Rajab. Dan keempat bulan ini termasuk ke dalam bulan yang haram. Kenapa disebut bulan tersebut bulan haram? Al-Qadhi Abu Ya'la menjelaskan yang pertama bahwa di bulan haram ini, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, dan kemudian Rajab, bahwa diharamkan oleh seseorang untuk melakukan pembunuhan, sebagaimana hal ini telah dilakukan sejak lama oleh bangsa Arab Jahiliyah, sehingga mereka ketika sudah sampai di bulan Dzulqa'dah, Dzulhijjah, kemudian Muharram atau bulan Rajab, maka pada saat itu mereka berhenti untuk tidak berperang. Jadi mereka di luar bulan ini mereka berperang, tapi keempat bulan ini mereka menghormati sebagai hari damai. Meskipun pada saat itu jika seseorang bertemu, seorang anak bertemu dengan pembunuh ayahnya, maka pada saat itu mereka menghargai bulan yang haram ini, mereka tidak membunuh, meskipun itu pembunuh, yang membunuh adalah yang membunuh bapaknya. Kemudian makna yang kedua, bahwa pada bulan haram ini ditekankan agar kita semua untuk menghindari perbuatan haram. Dan di bulan ini penekanannya lebih dibandingkan bulan-bulan yang bulan-bulan yang lain. Apalagi di saat itu dan juga sampai sekarang di bulan Dzulqa'dah, apa yang mereka lakukan? Mereka berdiam diri dan kemudian menyambut datangnya musim apa? Datangnya musim haji. Loh, emang sudah ada sebelum Nabi Muhammad datang, sudah ada haji itu, sudah apa? Sudah ada. Tetapi yang menjadi berbeda adalah terjadinya penyimpangan pelaksanaan haji. Yang sebelumnya oleh Nabi Ibrahim sudah dicontohkan bagaimana haji itu, tetapi kemudian terjadilah penyimpangan yang semula seyogianya mereka menyembah Allah, tapi mereka sembah berhala. Kemudian juga mereka bukan berzikir tapi bertepuk tangan, berteriak, tidak menggunakan busana alias telanjang bulan. Nah, penyimpangan inilah yang kemudian diluruskan kembali oleh Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kemudian masuklah di bulan Dzulhijjah, yang hari ini sudah masuk di tanggal 2 Dzulhijjah. Tanggal 2 Dzulhijjah. Apa amaliyah yang kita lakukan, yang bisa kita lakukan di bulan Dzulhijjah ini? Yang pertama, ada amaliyah bagi orang haji. Apa amaliyah bagi orang haji? Tentunya mereka mengikuti semua rangkaian ibadah ibadah haji. Saat ini mereka sedang banyak menghabiskan waktu di Masjidil Haram.
Nah, jadi itu sholatnya di Masjidil apa? Masjidil Haram yang kelipatan pahalanya dibanding masjid biasa 100.000 berbanding apa? Berbanding 1. Ya, makanya tahun lalu saya jadi pembimbing haji, yaitu saya arahkan agar jamaah lebih sering untuk sholat 5 waktunya di Masjidil apa? Di Masjidil Haram. Kenapa? Karena bandingan pahalanya, bandingan ganjarannya sangat-sangat jauh dibanding kita sholat di masjid apa? Masjid biasa, ya. Nah, kemudian bagi kita yang tidak berangkat menunaikan ibadah haji, apa yang bisa kita lakukan? Maka sejak ditetapkan dalam sidang isbat kemarin oleh Kementerian Agama pada malam Sabtu diputuskan bahwa tanggal 1 Dzulhijjah sudah ditetapkan jatuh pada hari Sabtu kemarin. Jatuh pada hari Sabtu apa? Kemarin. Dan sejak itulah, sejak tanggal 1, apa yang disunnahkan? Yang disunnahkan adalah puasa. Ya, jadi puasa disunahkan sejak tanggal 1 Dzulhijjah. Sampai kapan? Sampai 9 Dzulhijjah. Tanggal 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 dan 9 Dzulhijjah. 9 hari inilah kita dianjurkan untuk apa? Ya, untuk puasa. Jika engkau tidak mampu puasa dalam 9 hari, silakan kerjakan semampunya. Silakan kerjakan apa? Ya, semampunya. Saya cuma mampu 5 hari, ya sudah 5 hari. Saya cuma mampu 3 hari, ya sudah 3 hari. Tetapi kemudian ada hari-hari yang ditekankan, terutama ketika engkau sampai di tanggal 8 dan 9 apa? Dzulhijjah. Puasa apa itu namanya? Ketika engkau sampai di tanggal 8 Dzulhijjah, engkau disunahkan untuk apa? Puasa tarwiyah. Ketika engkau sampai di tanggal 9 Dzulhijjah, engkau dianjurkan untuk puasa apa? Puasa Arafah. Pak Ustadz, saya kayaknya nggak bisa puasa ini. Bagaimana hukumnya? Ya nggak apa-apa. Namanya juga sunnah. Termasuk hari ini kita pada minum, ya kan? Nah, jadi kalaupun nggak dikerjakan tidak mengapa. Tetapi khusus di tanggal 8 dan tanggal 9 Dzulhijjah, kata Nabi kita Nabi Muhammad SAW, "Shaumu yaumi Arafah, shaumu yaumit tarwiyah." Puasa di hari tarwiyah atau tanggal 8 Dzulhijjah kafaratun sanah, dapat menggugurkan dosa selama satu tahun. Wa shaumu yaumi Arafah, sedangkan puasa di hari Arafah kafaratu sanatain, dapat melebur dosa selama 2 tahun. Memang meskipun ini sunnah, tetapi ganjarannya apa? Ganjarannya besar, sampai-sampai bisa menghapuskan dosa. Untuk puasa tarwiyah 1 tahun, untuk puasa Arafah bisa 2 tahun. Ganjaran yang besar ini seyogianya tidak ditinggal. Tidak ditinggal. Kenapa? Sebab ganjarannya apa? Ganjarannya besar. Jika ada di antara kita yang tidak puasa, jangan dipersoalkan. Kenapa? Ini sunnah. Tetapi bagi kita yang ngerti, mari luangkan waktu untuk berpuasa. Sekurang-kurangnya puasalah di tanggal 8 Dzulhijjah, ada puasa tarwiyah, dan puasa di tanggal 9 Dzulhijjah, ada puasa apa? Puasa Arafah. Pak Ustadz, apakah jamaah haji ikut puasa? Ya, mereka kalau mampu disilakan, tetapi khusus di tanggal 9 Dzulhijjah
di mana Nabi Muhammad SAW melarang bagi jamaah haji untuk puasa apa? Puasa Arafah. Nah, kalau mereka nggak puasa, apa yang mereka lakukan? Mereka wukuf. Mereka apa? Ya, mereka wukuf. Jadi mereka wukuf, dan di saat itulah dianjurkan untuk berzikir, ya, banyak bertaubat, banyak beristighfar. Ya, kemudian dilaksanakan khutbah setelah zuhur. Ada apa khutbah? Khutbah wukuf. Jika mereka yang jamaah haji ada khutbah wukuf, ya kalau kita apa? Berpuasa. Ya, nanti jangan ikut-ikutan kita yang lagi ada di Indonesia kemudian ngikutin apa? Ngikutin wukuf. Nah, kemudian juga kalau tidak salah baca informasi, ya, bahwa di tahun ini ada perbedaan. Ada perbedaan di awal Dzulhijjahnya antara Saudi dengan apa? Ya, dengan Indonesia. Jika kita di hari Sabtu, mereka lebih dulu di hari apa? Hari Jumat. Sehingga kalau kita Idul Adha-nya di tanggal 10 Dzulhijjah jatuh pada hari Senin, ya maka mereka Idul Adha-nya jatuh di hari apa? Hari Minggu atau hari Ahad, gitu ya. Kemudian para jamaah sekalian, khusus bagi wanita, terutama mereka yang masih ya haid, gitu ya. Sebab mereka yang masih halangan itu ya berarti dalam sebulan, ya, ketika bulan Ramadan kemarin ada hari-hari yang apa? Yang tidak berpuasa. Maka gunakanlah di awal Dzulhijjah ini dari tanggal 1 sampai tanggal 9 Dzulhijjah untuk apa? Untuk melaksanakan puasa qadha. Puasa apa? Puasa ganti bulan suci apa? Bulan suci Ramadan. Loh Pak Ustaz, ya saya pengen dapat juga pahala sunnah. Ini bagaimana? Ya, maka bagi kaum ibu, bagi kaum wanita yang melaksanakan puasa, ya, di 9 Dzulhijjah ini, ya, di 9 hari awal Dzulhijjah ini, maka ada 3 pahala yang bisa didapat sekaligus oleh kaum ibu. Ya, puasalah puasa qadha. Niatnya niat apa? Niat ganti puasa Ramadan kemarin yang ditinggalkan, dan engkau akan mendapat 3 ganjaran. Apa yang pertama? Yang pertama, lunas hutang puasanya. Lunas hutang apa? Puasanya. Kemudian yang kedua, engkau akan mendapat ya puasa afdal di awal Dzulhijjah. Ya, karena ada keutamaan khusus di awal Dzulhijjah dari tanggal 1 sampai tanggal 9, maka engkau mendapat apa? Puasa afdal. Kemudian yang ketiga, jika kebetulan di hari itu hari Senin umpamanya, maka engkau juga akan mendapatkan pahala puasa hari apa? Hari Senin. Ya. Jadi pengen dapat pahala sunnah, ya silakan berpuasa, meskipun puasanya puasa apa? Ya puasa ganti. Kemudian setelah tanggal 8, tanggal 9 Dzulhijjah, apa yang kita lakukan di hari berikutnya di tanggal 10 Dzulhijjah? Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar. Sesungguhnya kami telah memberimu nikmat yang banyak. Fasholli li rabbika wanhar, maka salatlah ya karena Tuhanmu, wanhar, dan berkurbanlah. Nah, dari ayat ini para jamaah sekalian dapat dipahami bahwa ya, saat sampai di tanggal 10 Dzulhijjah, kemudian setelah sholat subuh kita bersiap-siap
untuk berangkat ke masjid, ya maka berangkatlah dari rumah, sunnahnya dalam keadaan perut apa? Dalam keadaan perut kosong, dalam keadaan perut kosong. Nah, ini berbeda dengan apa? Ya, dengan Idul Fitri. Kalau Idul Fitri disunnahkan ya sebelum berangkat kita apa? Ya makan dulu, icip-icip dulu dah minimal. Tapi untuk di bulan Idul Adha ini, di sholat Idul Adha ini, sebelum berangkat sholat Idul Adha, justru engkau tidak apa? Ya tidak makan, biarkan perutmu kosong. Kapan makannya? Nanti setelah sholat Idul Adha, dilanjutkan dengan pemotongan, kemudian daging hewan kurban itu ya kamu masak dan kamu makan. Jadi makannya nanti setelah apa? Setelah pemotongan. Maka dulunya ada sahabat Nabi yang kemudian ditegur oleh Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa sahabat ini ditegur? Karena udah motong hewan duluan. Padahal saat itu apa? Ya, belum waktunya motong. Sebab para jamaah sekalian, motong hewan kurban itu kapan waktunya? Setelah pelaksanaan sholat Idul Adha. Seperti halnya sahabat ini yang ditegur oleh Nabi sebelum sholat Idul Adha, dia udah motong duluan. Ya, jika demikian, apa yang terjadi? Maka potongan hewan tersebut ya tidak dianggap sebagai hewan apa? Hewan kurban. Lah berarti Pak Ustadz kalau kayak begitu ya berarti hewan yang kita potong kagak bisa dimakan dong. Bisa dimakan, tapi jatuhnya tidak disebut hewan apa? Hewan kurban, hanya potongan biasa. Jika engkau membagi kepada orang lain, ya seperti engkau membagi sedekah biasa seperti itu. Ya tidak ada keutamaan lebih, ya terkhusus di bulan apa? Ya di bulan Dzulhijjah ini terkhusus di apa? Tanggal 10, 11, 12 dan 13 apa? Ya Dzulhijjah. Nah, jadi apa? Ya jadi seperti itu ya. Nah, kemudian para jamaah sekalian, ya Pak Ustadz, ya saya bangun kesiangan ini. Ya, kemudian saya sebagai tukang potong, kira-kira saya sholat Idul Adha dulu atau gimana? Sedangkan sholat Idul Adhanya udah apa? Iya, udah habis ini. Ini kira-kira bagaimana ini? Maka para jamaah sekalian boleh meskipun tidak ikut sholat apa? Ya Idul Adha. Tapi yang jelas waktunya harus sesuai dengan apa? Ya, setelah pelaksanaan sholat Idul Adha. Contoh umpamanya, sholat Idul Adha dilaksanakan ya pukul 06.30 contoh. Ya, beres-beres sholat ya taruhlah jam 7. Maka jam 7 sudah boleh apa? Boleh motong. Ya, meskipun dia tidak sholat apa? Idul Adha. Tetapi para jamaah sekalian perlu diketahui, wa afdalun nafli di dalam kitab Fathul Mu'in dijelaskan sepaling-paling afdal salat sunnah yang pertama adalah Idun akbar wa asgar. Id besar dilanjutkan dengan id kecil. Artinya apa? Id besar adalah salat Idul Adha, id kecil ini Idul Fitri. Dan kedua, sholat ini menempati urutan prioritas. Artinya apa? Jangan ditinggalkan. Jangan ditinggalkan. Nah, jangan apa? Jangan ditinggalkan. Jadi seyogianya kita apa? Ikut sholat Idul Adha, gitu ya. Nah, baru kemudian setelah itu sholat apa lagi? Sholat sholat gerhana. Matahari gerhana bulan khusuf. Baru setelah itu sholat apa? Iya, sholat istisqa. Setelah itu sholat apa lagi? Setelah itu sholat witir. Setelah itu sholat apa lagi? Sholat 2 rakaat sebelum sholat subuh. 2 rakaat sebelum sholat apa? Sholat subuh. Nah, ya tadi yang kita lakukan atau yang kita namakan sholat qobliyah apa? Qobliyah subuh.
Ya, baru kemudian sholat sunnah rawatib yang lainnya. Nah setelah itu baru kemudian sholat tarawih. Justru sholat tarawih itu kagak ada di awal-awal. Justru dia Justru dia berada urutannya itu setelah sholat sunat rawatib. Makanya kemarin di bulan suci Ramadan, ya jika ada orang yang kemudian meninggalkan sholat ba'diyah isya, ya pada hakikatnya dia meninggalkan ya sholat sunnah yang lebih utama. Hanya kadang-kadang begitu ya, apalagi anak kecil. Ya habis sholat isya ya udah dia bercanda, kemudian nggak ba'diyah, ngikutnya pas apa? Pas sholat tarawih. Itu pun pas sholat tarawih dia ikut pas imam udah mau ruku, baru apa? Baru bergabung. Nah, jadi para jamaah sekalian, ya jika engkau ingin sholat tarawih, maka usahakan jangan meninggalkan sholat apa? Sholat sunnah rawatib. Ya, sholat ba'diyah isya. Ya, Pak Ustadz, saya pengen sholat ba'diyah isya, tapi imam udah apa? Ya udah keburu mulai. Itu bagaimana? Silakan ikuti imam. Nanti setelah sholat tarawih, ya engkau sholat sendiri. Sholat apa? Ba'diyah apa? Ya ba'diyah isya. Nah, jadi seperti itu ya. Artinya para jamaah sekalian, besok ya meskipun sholat sunnah Idul Adha itu adalah hukumnya sunnah, tetapi siogianya jangan engkau tinggal. Sebab kenapa jika tahun ini engkau tidak ikut sholat Idul Adha, pertanyaannya tahun depan kira-kira bisa ikut lagi atau enggak? Belum tentu. Kalau ada umur, ya. Dalam hadis Nabi kita Muhammad SAW, ya setelah kemudian kita sholat Idul Adha dianjurkan untuk apa? Ya untuk motong, untuk berkurban. Kata Nabi, man kana lahu sa'ah, siapa orang yang diberikan kelapangan rezeki, walam yudah, tetapi ia enggak mau berkurban, fala yaqrabanna musallana, maka janganlah sekali-kali ia mendekati tempat salat kami, ya. Artinya para jamaah sekalian, jika kita diberikan keluasan rezeki, maka siogianya kita apa? Ya kita ikut berkurban. Ya Pak Ustadz, bukankah itu sunnah? Iya betul, itu sunnah. Ya, tetapi jika engkau meninggalkan, sedangkan berkurban ini ya pahalanya besar. Ya, bahkan dijelaskan dalam hadis Nabi yang lain. Ya, wal afdalu ya minas shadaqah at-tadhiyah. Di 4 hari itu 10, 11, 12, 13 sepaling utama sedekah adalah berkurban. Pak Ustadz, saya kepengen bagi fakir miskin ini pakaian, saya udah kumpulin. Sudah apa? Kumpulin. Maka di 4 hari itu yang terbaik bukan engkau memberi pakaian, tapi yang terbaik adalah engkau memberi apa? Daging hewan kurban. Ya, daging hewan apa? Hewan kurban. Kapan nanti engkau ingin memberikan yang lain? Silakan setelah 4 harinya apa? 4 hari ini lewat. Bahkan dijelaskan di dalam kitab I'anatut Talibin, hukum berkurban itu sunnah muakkadah. Ya, sunnah muakkadah, enggak sampai wajib tapi mendekati apa? Wajib. Jadi di atas sunnah tapi nggak sampai apa? Nggak sampai wajib. Inilah yang disebut sunnah muakkadah. Tetapi sunnahnya di sini adalah kifayah. Apa maksud kifayah? Maksud kifayah di sini adalah usahakan jangan sampai ada yang tidak berkorban sama sekali meskipun ini sunnah. Panitia berkurban, panitia kurban Idul Adha udah bikin banner, udah bikin spanduk, udah bikin pengumuman, ya menerima hewan kurban. Menerima hewan apa? Menerima hewan kurban. Tetapi kemudian ditunggu sampai hari ya tanggal 10 Dzulhijjah belum ada, 11 belum ada, 12 belum ada, sampai hari terakhir belum apa? Belum ada yang daftar. Wala kambing, wala sapi, wala apa? Wala kebo, kan begitu. Kagak ada satupun.
Nah ini jangan sampai kemudian di sebuah wilayah, di sebuah masjid, ya kemudian panitia kurban memberikan pengumuman, para jamaah sekalian, ya kami dari panitia kurban memohon maaf karena di tahun ini tidak ada yang kurban satupun. Ya kambing kagak ada, sapi kagak ada, ya kerbau apa kagak ada. Jumlahnya 0. Jumlahnya apa? Jumlahnya 0. Nah ini jangan sampai, jangan sampai. Bahkan dijelaskan lebih lanjut bahwa sunnah muakkadah kifayah ini juga diusahakan dalam satu keluarga ada yang berkurban, kita, ya istri kita, anak-anak kita paling tidak satu yang berkorban, entah buat anak kita, entah buat kita atau buat istri istri kita. Usahakan ada yang berkorban minimal ya minimal satu dalam satu keluarga. Ya ini hukumnya sunnah muakkadah ya kifayah, apalagi yang diberikan keluasan keluasan rezeki. Ya Pak Ustadz, saya kepengen nyembelih, boleh enggak? Maka lihat dulu aturan-aturan penyembelihan. Yang pertama, yang nyembelih itu kudu muslim. Kudu muslim. Jikapun ia tidak muslim, sekurang-kurangnya ahli kitab. Apa itu ahli kitab? Yahudi dan Nasrani. Nah, tetapi yang Yahudi dan Nasrani ini, ahli kitab yang dimaksud di sini adalah mereka yang keturunannya apa? Keturunannya Yahudi atau keturunannya Nasrani. Ditanya, kamu apa? Ahli kitab. Yahudi atau Nasrani? Yahudi. Orang tua kamu bagaimana? Yahudi. Engkong kamu? Yahudi. Kumpi kamu? Yahudi. Boleh. Ya, kamu apa? Ya, agamanya Nasrani. Ya. Terus orang tua kamu Nasrani, kakek kamu Majusi, beda. Ya, berarti terputus. Ini yang kemudian tidak ya tidak boleh. Kemudian yang kedua berakal. Ya, tentunya ya mereka yang tidak berakal ya nggak boleh gitu ya. Kemudian yang berikutnya balik, berakal dan balik. Berarti Pak Ustadz, anak kecil nggak boleh motong. Anak kecil boleh motong dengan catatan dia sudah mumayyiz. Sudah mumayyiz. Apa itu mumayyiz? Sudah bisa membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Menurut mayoritas ulama, seorang anak ya umumnya telah mencapai usia mumayyiz itu di usia 7 tahun. Di usia 7 Ya 7 tahun. Ya, bagaimana membedakannya? Lihatlah apakah dia sudah bisa membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Ya, jadi kalau seandainya kita punya anak kemudian sudah usia 7 tahun, lihat ini anak kita sudah ngerti atau belum. Lihat cucu kita sudah paham atau belum. Ya, disuruh belanja ngerti. Kalau disuruh belanja belum ngerti. Disuruh ini belum ngerti, ya berarti belum mumayyiz. Kemudian yang berikutnya, yang ketiga. Yang ketiga ini adalah tidak meninggalkan sholat. Waduh Pak Ustadz, berarti yang motong kudu apa? Kudu sholat? Iya, yang motong kudu sholat. Tetapi yang perlu dipahami adalah di sini ada perbedaan pendapat tentang cara menafsirkan tidak meninggalkan sholat. Dalam mazhab Hambali atau Al-Imam Ahmad bin Hanbal, ya, di mana dalam mazhab Hambali ini mereka yang meninggalkan sholat, baik yang disengaja ataupun tidak disengaja, dihukumi kafir. Dihukumi kafir. Ya, berarti tanya dulu tuh, lu sholat apa kagak? Kagak. Nggak boleh ya. Kemudian yang berikutnya dalam mazhab Syafi'i, maka dilihat dulu tidak sholatnya karena apa? Ya, jika enggak sholatnya karena males, karena apa? Kamu kenapa enggak sholat? Males. Kamu kenapa enggak sholat? Kesiangan.
Ya, kesiangan. Kamu kenapa? Ya nggak sholat. Ya, tadi lagi kerja sampai lupa waktu umpamanya, maka hukumnya fasik. Hukumnya apa? Fasik. Tetapi yang kedua ini yang berbahaya jika sudah menjadi apa? Menjadi keyakinan. Ini yang kemudian tidak boleh. Kalau sudah menjadi keyakinan, tidak boleh. Kenapa engkau meninggalkan sholat? Saya nggak percaya sama sholat. Kenapa engkau tidak apa? Tidak sholat. Buat apa sholat? Kagak ada gunanya. Nyembah Tuhan, saya masih miskin-miskin juga. Umpamanya seperti itu, dan sudah menjadi keyakinan tidak akan mau sholat